Kerja akan bernilai lebih jika menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada diri kita sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas etos kerja profesional. Salah satunya yaitu kerja adalah kehormatan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video penjelasan berikut ini. Etos kerja merupakan hal yang utama dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai suatu keunggulan. Ada 8 etos kerja menurut Jensen Sinamo. Salah satunya yaitu kerja adalah kehormatan. Kerja sebagai kehormatan sangat kaya dengan makna, dan semua orang tidak terlepas dari sifat ingin dihormati. Membangun kehormatan mempunyai banyak makna, di antaranya yang pertama secara okupasional. Orang yang memberi pekerjaan kepada kita akan menghormati kemampuan kita, menghargai dan memberi kesempatan kepada kita dengan memilih kita sebagai seseorang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kedua, secara psikologis. Secara psikologis akan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa bangga pada diri sendiri karena telah diakuinya keahlian kita. Yang ketiga, secara sosial. Dengan berkarya pada kemampuan diri sendiri adalah kebijakan sosial dan menjadikan diri kita lebih produktif. Yang keempat, secara finansial. Dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sanggup menanggung biaya keluarga. Yang kelima, secara moral. Bekerja dapat menjaga perilaku kita dan kehormatan memperlihatkan perilaku baik dan menjauhi yang tidak baik. Contohnya seperti menjauhi korupsi dan menghindari kolusi. Dan yang keenam, secara personal. Kehormatan juga bermakna kepercayaan. Orang dapat menghormati ucapan dan komitmen kita dengan kata dan janji pribadi kita sendiri. Etos kerja profesional. A. Membangun kehormatan. Kerja sebagai kehormatan sangat kaya dengan makna, yaitu pekerjaan sebagai kehormatan akan mewujudkan jadi modal. Yang disebut jadi modal yaitu kekayaan dan hak milik kita yang tak kalah nilainya dengan hak milik lainnya. Menurut Peter Drucker, di zaman modern pekerjaan telah menjelma menjadi jenis kekayaan dan hak milik. Ada 3 jenis kekayaan yang diakui manusia. Yang pertama, tanah dan ternak. Contohnya tanah dan ternak yaitu seperti lahan persawahan, lahan perkebunan. Yang contoh ternak yaitu seperti ternak sapi, ternak ayam. Yang kedua yaitu uang, emas, dan barang berharga. Contohnya barang berharga seperti sertifikat rumah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hak milik intelektual berupa paten dan hak cipta. Jadi, pada perkembangannya pekerjaan kini menjadi hak milik yang sejajar dengan yang lainnya. Profesional. Kehormatan berarti prestasi unggul. Apa sih prestasi unggul itu? Kalian belum paham kan? Jadi, prestasi unggul itu mempunyai kinerja dan keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu atau memiliki
kepandaian di dalam mengoperasikan alat tertentu. Karena itu, keterampilan dan cepat dalam melakukan pekerjaan dinamakan prestasi unggul. Di dunia militer, hal ini ditandai dengan bintang-bintang kehormatan. Contoh bentuk bintang kehormatan sendiri seperti piala dan gelar. B. Kehormatan dan kemuliaan. Secara organisasional, orang yang mampu menjaga kehormatannya, terutama moral dan profesional, akan diberi kehormatan yang lebih tinggi lagi dalam bentuk jabatan dan pangkat yang lebih tinggi. Contoh jabatan yaitu seperti guru dan karyawan. Dalam contoh pangkat yaitu seperti tentara dan polisi. Jadi, moral yang sepadan menjaga kehormatan itu dengan bekerja sebaik-baiknya, mengedepankan mutu kita setinggi-tingginya, dan menampilkan prestasi kita sebagus-bagusnya. Sehingga pemberi kehormatan itu baik negara, pemilik usaha, manajemen, atau pelanggan merasa puas atas proses dan hasil pekerjaan kita. Jika kita sanggup menjaga kehormatan dengan menampilkan mutu yang memuaskan, maka kehormatan berikutnya akan kita peroleh dalam bentuk orde berulang. Sebaliknya, kehormatan itu akan kembali jika kita bekerja asal-asalan. Jadi, bekerja unggul itu untuk mencapai mutu tertinggi, itulah kuncinya. Jadi, etos ini merupakan kunci kualitas unggul yang menjadi landasan keberhasilan di tengah peraturan dunia yang disebut orang juga zaman hiperkompetensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai kehormatan motivasi utama di hati manusia. Mencari kehormatan merupakan motivasi terkuat dalam struktur hati manusia. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas sara dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi kerja pun dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu motif nafkah. Pada lapisan ini, orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, perlindungan, dan pemeliharaan kesehatan. Yang ingin dicapai adalah kecukupan yang mendatangkan rasa kenyang, nyaman, tentram. Gagal mencukupinya merupakan kepedihan, rasa marah, dan frustasi. Melalui pekerjaan, hal ini diperoleh dalam bentuk upah, yaitu gaji, fasilitas, dan berbagai tunjangan. Proses mencapainya ialah dengan giat berproduksi, menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua yaitu motivasi memenuhi kebutuhan sosial. Di sini orang membutuhkan karir yang bagus, yang menjamin masa depan. Yang ingin dicapai adalah pemenuhan kebutuhan psikologis dalam bentuk penerimaan, disenangi, diakui, dan diandalkan. Gagal mencapainya membuat kejenuhan, kebosanan, dan kemudian frustasi. Melalui pekerjaan, hal ini diperoleh dalam bentuk promosi dan otoritas jabatan, yang pada gilirannya memperkuat otot jaminan karir yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu motivasi memenuhi kebutuhan yang berkarakter spiritual. Di sini orang memerlukan kebutuhan perspektif dan kepenuhan makna yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan batin dalam bentuk identifikasi dan afiliasi spiritual, bahkan kepersatuan dengan Tuhan. Gagal mencapainya mengakibatkan rasa terasing, tereliminasi, sepi, dan kosong.
Melalui pekerjaan, hal-hal ini diperoleh dengan berbagai bentuk kehormatan, asosiasi khusus yang pada giliran selanjutnya memperkuat martabat pada harga diri seseorang. Apakah kalian tahu apa itu keunggulan mutu? Apa saja yang termasuk dalam keunggulan mutu? Berikutnya, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang etos kerja profesional, subbab kerja adalah kehormatan pada bagian D. Keunggulan mutu. Mutu memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda. Mutu berarti kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Ada dua keuntungan yang dicapai dengan menghasilkan produk atau pelayanan bermutu. Pertama, peningkatan pasar atau market gain. Mutu produk atau pelayanan yang meningkat akan membuat produk, baik barang maupun jasa tersebut, makin dikenal sehingga permintaan pasar meningkat dan keuntungan perusahaan juga meningkat. Keuntungan kedua adalah penghematan biaya atau cost saving. Mutu produk yang meningkat akan menurunkan biaya produksi atau servis. Masyarakat kita lebih suka meletakkan kehormatan pada penampilan luar dan memiliki benda-benda kehormatan yang bergeser dari esensi menjadi simbolnya. Selanjutnya, pada bagian E, rahasia keunggulan. Keunggulan lebih terjamin dengan salah satu kelebihan bentuk usaha yang dikelola secara kerjasama. Karena dengan kerjasama, keunggulan tercapai dengan baik. Rahasia keunggulan akan terjadi jika dipandu oleh visi yang akbar, menggunakan strategi yang cerdas, bernafaskan kualitas tinggi, berfokus pada pemuasan pelanggan, memanfaatkan keahlian inovasi, berbasis pada SDM kualitas tinggi, antisipatif terhadap perubahan, dan berintikan karakter ketekunan. 1. Keunggulan harus dipandu oleh visi yang akbar. Visi sanggup menggetarkan hati manusia karena membuat himpunan standar keunggulan dan merefleksikan ideal tinggi serta sesuai dengan semangat zaman, cocok dengan sejarah, budaya, dan tuntunan masa kini. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Ulfa karena tadi sudah dibahas mengenai rahasia keunggulan dan saya akan menjelaskan gagasan-gagasan pokoknya. Oke, langsung saja. Selanjutnya ada keunggulan memerlukan strategi yang cerdas. Diperlukan karena sumber daya kita terbatas dengan strategi yang cerdas. Perjalanan menuju keunggulan menjadi efektif dan efisien. Keunggulan sendiri adalah berlomba melampaui persaingan. Kemudian yang ketiga ada keunggulan mendapatkan kualitas tinggi. Jika emas itu berarti 24 karat, jika sutra itu berarti kehalusan dan corak eksotis, jika mobil itu berarti performa dan penampilan, jika makanan itu berarti cita rasa yang tinggi. Pendeknya, unggul berarti yang terbaik, luar biasa, paling tinggi, paling hebat, atau paling indah. Kemudian selanjutnya ada keunggulan berfokus pada penguasaan pelanggan. Kualitas disebut unggul apabila dibandingkan dengan pesaing. Maka pesaing tersebut kelihatan inferior. Sudah tentu penilaian itu datang dari kelompok penilai yang kita sebut pelanggan. Kemudian yang kelima ada keunggulan memerlukan inovasi. Perlombaan mencapai keunggulan adalah pertarungan yang memerlukan penggunaan sistem, metode, dan teknik yang terbaik. Dalam kaitan ini, inovasi merupakan teknik yang kreatif yang dewasa
semakin disadari mutlak menggunakannya dalam arena lomba. Karena hanya dengan inovasilah kita mampu melakukan lompatan-lompatan kuantum. Kemudian yang keenam ada keunggulan berbasis sumber daya manusia berkualitas. Kreatif, imajinatif, dan inovasi merupakan 3 serangkaian kualitas sumber daya manusia terpenting dalam penciptaan keunggulan. Tanpa sumber daya manusia, maka seruan menjadi unggul jumlah sebuah slogan belaka. Kemudian yang ketujuh ada unggul berarti anti simpati terhadap perubahan. Namun, keunggulan adalah penilaian sementara. Produk-produk yang 10 tahun lebih disebut excellent kini dianggap kadaluarsa. Ini berlaku untuk produk-produk yang kasat mata maupun yang tidak. Kemudian yang terakhir ada keunggulan berisikan karakter yang ketekunan. Sesederhana apapun keunggulan, ia tak mungkin muncul tanpa ketekunan tersebut. Tegasnya karakter ketekunan adalah prima causa keunggulan, sebab pertama dan sebab utama excellent.